warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijaz Sauna dengan NIM 0308221008. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang kesalahan dalam berbahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rina Devianti SSMPD. Sebelum memulai terlebih lanjut, saya akan menjelaskan pengertian bahasa Indonesia. Jadi, bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari seperti misalnya bekerja, belajar, serta berinteraksi kepada yang satu dengan yang lain. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi negara Indonesia. Di sini terdapat beberapa kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang sering kita temukan di lingkungan sekitar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada kesalahan linguistik, dan yang kedua, ada kesalahan hiperkorek. Untuk memahami lebih mendalam, mari kita bahas satu persatu kesalahan dalam berbahasa Indonesia yang terdapat di dalam lingkungan sekitar. Yang pertama, ada kesalahan linguistik. Kesalahan linguistik yaitu kesalahan dalam tata bahasa. Contohnya seperti kata di. Kata di memiliki dua fungsi, yaitu kata di sebagai imbuhan dan kata di sebagai kata depan. Kata di sebagai imbuhan lazim digunakan untuk kata kerja pasif. Cara penataan yang benar adalah kata di disatukan atau digabungkan dengan kata selanjutnya. Berikut ada contoh gambar yang sudah tertera di samping, yaitu ada kata dijual. Contoh yang sudah tertera di samping merupakan salah satu contoh dari spanduk. Spanduk tersebut menunjukkan kesalahan pada penulisan imbuhan di. Untuk menerapkan pengertian sebelumnya, maka tata penulisan yang benar adalah kata di digabungkan atau disatukan dengan kata jual menjadi dijual, ditambah jual, dijual, bukan dipisahkan. Kemudian contoh yang lainnya ada pada gambar yang sudah tertera di samping, yaitu dengan kata dikontrak. Jadi penulisan imbuhan kata di yang benar adalah di dengan kontrak digabungkan menjadi dikontrak, bukan dipisah dengan kontrak. Kemudian terdapat gambar yang sudah tertera di samping, yaitu terdapat kata di tahun. Jadi penulisan yang benar pada imbuhan kata di adalah digabung, bukan dipisah. Ditambah tahun, di tahun. Kemudian terdapat salah satu contoh lagi. Teman-teman dapat melihat gambar yang sudah tertera di samping. Di sini ada kata dilengkapi. Jadi penulisan yang benar pada imbuhan kata di, yaitu di dengan lengkapi harus digabung, bukan dipisah. Ditambah lengkapi, dilengkapi. Setelah kita membahas kata di sebagai imbuhan, kita akan melanjutkan kata di sebagai kata depan. Kata di sebagai kata depan digunakan untuk menunjukkan suatu tempat. Teman-teman bisa lihat salah satu contoh yang sudah tertera di samping. Di sini terdapat spanduk kata di sini. Sini merupakan kata yang menunjukkan suatu tempat. Jadi penulisan yang benar yaitu di sini, di dengan sini harus dipisahkan. Mengapa dipisahkan? Karena apabila kata di menunjukkan suatu tempat harus dipisahkan, tidak boleh digabungkan. Kata di yang digabungkan hanya diperbolehkan untuk kata di sebagai imbuhan.
Kemudian yang kedua, ada kesalahan hiperkorek. Kesalahan hiperkorek yaitu membenarkan kata yang sudah benar menjadi tidak benar atau tidak baik. Teman-teman di sini bisa melihat salah satu contoh yang sudah tertera di samping. Ada contoh spanduk fotokopi. Nah, di sini dalam penulisan fotokopi masih salah karena foto dan kopi harus digabungkan. Karena apabila tidak digabungkan, maka akan memiliki makna yang berbeda. Lalu, kata kopi di sini masih memiliki kesalahan karena kata K di sini diganti dengan kata C dan kata I diganti dengan kata Y. Jadi, penulisan yang benar adalah fotokopi. Kemudian contoh yang lainnya ada pada spanduk kafe. Nah, di sini penulisannya masih salah karena di sini terdapat pergantian, yaitu pergantian kata K menjadi C. Lalu teman-teman bisa melihat gambar yang sudah tertera di samping saya. Di sini ada spanduk yang memiliki kata praktek. Jadi penulisan kata yang ada pada spanduk di sini masih salah. Mengapa? Karena praktek berasal dari kata praktikum. Jadi yang benar adalah kata praktik, bukan praktek. Kemudian ada satu contoh yang terakhir. Teman-teman bisa lihat gambar yang sudah tertera di samping. Ya, di sini adalah spanduk yang bertuliskan kata apotik. Penulisan yang ada di dalam spanduk ini masih salah karena penulisan yang benar adalah apotek, bukan apotik. Di sini kata E diganti dengan kata I, sehingga kata yang ada di gambar tersebut menjadi kata tidak baku. Jadi, teman-teman bisa pahami bahwa yang benar adalah kata apotek, bukan apotik. Baik, sampai di sini pembahasan serta penjelasan dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan akan bermanfaat untuk teman-teman. Setelah ini, ayo mari sama-sama kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.